bentuk tak hingga. Bentuk umumnya adalah pada saat limit X mendekati tak hingga dari A0 X pangkat N ditambah A1 X pangkat N kurang 1, A2 X pangkat N kurang 2, dan seterusnya per B0 X pangkat M ditambah B1 X pangkat M kurang 1 ditambah B2 X pangkat M kurang 2, dan seterusnya sama dengan. Untuk menyelesaikan ini, maka tetap aturan daripada limit ini tak hingga adalah bagi dengan derajat, atau bahasa lain derajat ini adalah pangkat tertinggi ya teman-teman ya, pangkat tertinggi. Itulah untuk menyelesaikan limit daripada X mendekati tak hingga. Tapi ada juga cara kedua ya. Cara kedua di sini adalah yang kita perhatikan derajatnya atau pangkatnya. Maka di sini kita ambil adalah perhatikan derajat atau pangkat. Nah, derajat dan pangkat di sini juga yang kita ambil adalah tertinggi. Nah, karena di sini juga ya. Oke. Kita misalkan dalam soal kamu dari bentuk umum di sini ya, derajat tertinggi kemungkinannya adalah M dan M. Kalau seandainya di sini 6, kalau dikurang 1 kan jadi 5. 6 kurang 2 kan jadi 4 ya. Kalau di sini 10, berarti 10 kurang 1 di sini jadi 9 dan seterusnya. Berarti derajat tertinggi di sini adalah N dengan M. Maka perhatikan derajat atau pangkat tertingginya kita misalkan di sini adalah N dan M. Maka akan ada 3 kemungkinan hasil daripada limit tersebut. Yang pertama, pada saat nilai N-nya lebih besar daripada M, maka hasil limit di sini adalah tak hingga. Yang kedua, pada saat nilai N-nya sama dengan M, maka diperoleh hasil limitnya di sini adalah ambil koefisien daripada derajat tertinggi. Berarti di sini adalah A0 per B0. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah pada saat nilai N-nya ini lebih kecil daripada M, maka diperoleh hasil limitnya di sini adalah 0. Oke, kita ambil contohnya. Hitunglah nilai limit X mendekati tak hingga dari 8X pangkat 7 ditambah 3X pangkat 2 dikurang 7X dibagi dengan 6X pangkat 7 ditambah 5X kuadrat dikurang 4. Maka sebelum ini aku selesaikan, maka teman-teman harus ingat, yaitu 0 dibagi dengan konstanta, ini hasilnya sama dengan konstanta dibagi dengan tak hingga, maka hasilnya sama dengan 0. Yang kedua adalah konstanta dibagikan dengan 0, ini sama dengan tak hingga dibagikan dengan konstanta, maka hasilnya sama dengan tak hingga, dengan catatan di sini adalah nilai daripada konstanta tidak boleh sama dengan 0. Ya teman-teman ya, ini ingat. Maka untuk menyelesaikan yang pertama, caranya adalah bagi dengan derajat tertinggi. Maka kita bagi dulu dengan derajat tertinggi. Coba teman-teman lihat dulu derajat tertinggi di sini, yang di atas adalah 7, yang di bawah juga 7. Jadi kalau seandainya yang di atasnya 7, yang di bawahnya 6, maka kita bagi dengan derajat tertingginya ya teman-teman ya. Oke, kita langsung kita bagi ya. X mendekati tak hingga, kita bagi yaitu 8X pangkat 7, kita bagi dengan X pangkat 7, ditambah dengan 3X kuadrat dengan X pangkat 7, dikurang 7X dibagi dengan X pangkat 7 per 6X pangkat 7 dibagi dengan X pangkat 7 ditambah 5X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 7 dikurang dengan 4 dibagi dengan X pangkat 7. Maka kita peroleh hasilnya di sini adalah limit X mendekati tak hingga. Ini tewas berarti sisa 8 ditambah kurang 2 ya, jadi 3 per X pangkat 5. Ini kurang 1 berarti dikurang 7 per X pangkat 6 dibagi dengan, oke ini tewas juga karena sama, 6 ditambah, dikurangkan saja 5X, ini
kurangkan saja jadi 5 per X pangkat 5 dikurang 4 per X pangkat 7 ya. Kalau kita masukkan tak hingga, maka diperoleh hasilnya di sini adalah 8 ditambah 3 per tak hingga pangkat 5 dikurang 7 per tak hingga pangkat 6, tetap tak hingga ya jawabannya, dibagi dengan 6 ditambah 5 dibagi tak hingga pangkat 5, maka jawabannya juga tak hingga, dikurang 4 per tak hingga pangkat 7, itu jawabannya tak hingga juga ya teman-teman ya. Ingat, jika sebuah konstanta dibagi dengan tak hingga, maka jawabannya adalah 0. Berarti ini 0, ini juga 0, ini 0, ini 0. Maka sisanya di sini hasilnya sama dengan 8 per 6. Kalau aku sederhanakan hasilnya sama dengan 4 per 3. Oke ya. Maka kita gunakan dengan cara yang kedua. Apa itu? Yaitu yang kita perhatikan derajat atau pangkat tertingginya. Oke, maka kita lihat di sini mana yang lebih besar, atas atau bawah. Atasnya sama dengan bawahnya, bawahnya atasnya lebih kecil dari bawahnya. Ya kan saya? Ya teman-teman ya. Kita lihat, yuk. Derajat tertinggi di sini adalah 7. Sama ya. Kalau sama, maka yang kita ambil adalah koefisiennya. Oke, berarti karena ini derajatnya sama, ambil koefisiennya, langsung saja, maka jawabannya sama dengan 8 per 6 atau sama dengan 4 per 3. Selesai. Mudah ya teman-teman, jawabannya sama ya. Sama kan? Oke, karena kalau ini kamu pakai nantinya, ini akan memakan waktu untuk menjawab SBMPTN. Maka baiknya kamu gunakan atau kamu ingat adalah yang ini. Yang kamu lihat adalah derajat tertinggi. Oke, kita refresh lagi ya ingatan kamu. Jika soalnya seperti ini, biasanya ya, kalau seperti itu kan terlalu terpampang nyata ya derajat tertingginya. Oke, limit dari X mendekati tak hingga dari fungsi. Nah, fungsinya beda dengan soal kamu yang pertama. Ini ya soal kamu yang pertama ini terjabar dia. Sedangkan di sini tidak berdistributif. Maka nggak usah galau teman-teman. Maka tetap yang kamu perhatikan adalah derajat tertinggi. Manakah dalam soal ini pembuat derajat tertinggi? Berarti 1 pangkat 4 bukan derajat tertinggi. Maka derajat tertingginya di sini adalah pada saat variabel ini aku derajatkan. Maka diperoleh hasilnya di sini adalah minus 2x aku pangkatkan dengan 4. Ini derajat tertingginya dibagi dengan mana lagi pembuat derajat tertinggi di sini? Oke. Pembuat derajat tertinggi adalah pada saat ini aku kalikan dengan ini. Karena pada saat ini aku kalikan ke kemari, ini jadinya pangkat 3 ya. Berarti aku kali langsung 2x kuadrat dikali 2x kuadrat, berarti hasilnya sama dengan 4x pangkat 4 ya. Berarti kalau aku jabarkan minus 2x pangkat 4, berarti hasilnya sama dengan 16x pangkat 4 dibagi dengan 4x pangkat 4 ya, tewas 16 bagi 4, maka jawabannya adalah 4. Limit tak hingga bentuk akar. Bentuk umumnya adalah jika limit x mendekati tak hingga dari ax kuadrat ditambahkan dengan bx ditambahkan dengan c, ini harus dikurang ya, akar dari yaitu px kuadrat ditambahkan dengan qx ditambahkan dengan r. Untuk menyelesaikannya di sini, maka yang perlu kita perhatikan adalah koefisien daripada x kuadratnya. Berarti kita buat di sini catatan adalah lihat atau perhatikan koefisien x kuadrat. Koefisien daripada x kuadratnya di sini ada 2, berarti A dan juga P. Maka kemungkinannya ada 3. Yang pertama, jika A lebih besar daripada P, maka kita peroleh langsung hasil limitnya tak hingga. Yang kedua, jika A lebih besar daripada P, maka hasil limitnya kita proses dulu ya. Kamu ambil koefisien X-nya. Koefisien X yang pertama adalah B,
dikurang koefisien X yang kedua, Q, dibagikan dengan 2 akar A. Dan yang ketiga, jika A lebih kecil daripada P, maka kita peroleh hasilnya adalah minus tak hingga. Oke, kita ambil contohnya. Limit X mendekati tak hingga dari akar 3X dikurang akar 3X kurang 4 dikalikan dengan akar 3X ditambahkan dengan 2. Oke, untuk menyelesaikan ini, kita cek dulu ke dalam bentuk umum kita. Nah, bentuk umum kita di sini harus pangkat 2. Sedangkan soal kamu belum. Berarti kita ubah, kita kalikan dalam bentuk distributif ya, soal kamu. Ini kemarin ya. Maka penyelesaian limit X mendekati tak hingga, kalikan langsung. Ingat, jika akar A dikalikan dengan akar B, maka langsung kita peroleh hasilnya sama dengan akar A dikalikan dengan B. Kita kali masuk langsung ya teman-teman ya. 3X kali 3X berarti 9X kuadrat. Ditambahkan dengan 3X kali 2 berarti di sini adalah 6X. Kita kurang. Akar dari, ini kita kalikan kemari, berarti hasilnya 9X kuadrat. Ini kali kemari 6X, ini kali kemari minus 12X, berarti 6 kurang 12 hasilnya adalah minus 6X. Minus 4 dikali 2 berarti minus 8. Oke. Sekarang kita cek soal kamu, koefisien X kuadratnya. 9 ya. Oke, berarti sama. Kalau sama kita ambil adalah koefisien X-nya. Maka kita peroleh hasilnya sama dengan koefisien X yang pertama 6 dikurang minus 6 dibagi dengan 2 akar. Koefisien X-nya adalah 9, maka hasilnya min plus berarti 12 per akar 9 3 dikali 2 6. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Oke, soal berikutnya. Biar lebih mantap lagi. Ini juga soal yang sering dimunculkan di UTBK ya. Kalau kamu perhatikan, ini bentuk akarnya hanya satu. Jadi bentuk akar ini boleh di kiri, boleh di kanan ya, tergantung kondisi soal kamu yang dapatkan nanti di ujian. Oke, untuk menyelesaikan ini kita harus bentuk ini menjadi akar dikurang akar dan berderajat 2. Jadi ini harus kita rubah dengan akar. Gimana caranya? Masih ingatkah kamu? Jika 2 itu sama dengan nilai daripada 2 kuadrat diakarkan. Oke, berarti jika X ini sama juga dengan X kuadrat diakarkan. Berarti jika fungsi sebanyak apapun, kalau aku kuadratkan, aku akarkan, maka hasilnya adalah fungsi itu. Oke ya, berarti ini kita sederhanakan dulu. Langsung capcus Bu, ya kan? Limit dari X mendekati tak hingga. Akar dari, 4X kuadrat ditambahkan dengan 4X dikurang 3. Ini kita kurung dulu, distributifkan dulu. Dikurang, kasih mas keluar. 2X ini ya plus ya, berarti harus min baru plus. Oke. Maka ini aku kuadratin, baru aku akarin. Jadi sama hasilnya jadi kemari ya. Oke, ini aku sederhanakan lagi ya, aku jabarkan. Maka limit X mendekati tak hingga, akar 4X kuadrat ditambahkan dengan 4X dikurang 3 dikurang akar dari 4X kuadrat, kalikan seluruh angka, 2 kali 2 kali 5 berarti minus 20X, min 5 pangkat 2 berarti plus 25. Oke, sekarang karena sudah berderajat 2, kita cek koefisiennya. Sama, ambil berarti koefisien X-nya 4 dikurang ya. Min berarti jadi plus 20 dibagi dengan 2 akar, data yang sama, koefisien X kuadratnya 4, 24 dibagi, tewas 2 ya, 2 kali 2 4, 24 bagi 4,
Hasilnya sama dengan yes, 6. Kali ini kita bahas mengenai limit trigonometri. Tapi terlebih dahulu jangan lupa kamu subscribe dulu dan share sebanyak-banyaknya ya teman-teman ya. Untuk menyelesaikan limit trigonometri, maka kita harus mengingat rumus-rumus daripada trigonometri dan rumus daripada limitnya. Yang pertama, ini mudah aja ya teman-teman ya. Jika limit daripada X mendekati 0 dari fungsi sin AX dibagikan dengan BX. Ini boleh kebalik ya teman-teman. BX dibagi sin AX. Hasilnya ini akan sama dengan tangen AX dibagikan dengan BX. Hasilnya juga akan sama dengan sinus AX dibagikan dengan tangen BX, atau boleh juga hasilnya akan sama dengan sinus AX dibagi dengan sinus BX. Ini hasilnya juga akan sama dengan nilai dari tangen AX dibagikan dengan tangen BX. Ini berlaku kebalikannya ya teman-teman. Maka hasil limitnya ini mudah aja, tinggal kamu ambil aja koefisien daripada X si sudutnya. Koefisien X sudutnya di sini di atas itu masing-masing adalah A, sedangkan yang di bawahnya adalah B. Maka jawabnya adalah upper B. Selesai masalah kita. Yang kedua, limit daripada X mendekati 0 dari fungsi sinus A, ini fungsinya ada X dikurangkan dengan konstanta, ini bebas ya, pokoknya fungsinya ya. Di sini B sama dengan X dikurang konstanta, fungsinya harus sama ya. Jika di sini min, di sini min. Kalau min plus berarti tidak berlaku ya teman-teman. Ini seluruhnya akan sama dengan kondisi pertama ya, yaitu tangen daripada A dikalikan dengan X dikurang konstanta dibagi dengan B dikalikan dengan X dikurang konstanta sama dengan sinus A dikalikan dengan X dikurang konstanta dibagi dengan tangen B dikalikan dengan X dikurang konstanta, seterusnya ya. Oke, jadi nggak aku tuliskan aja semuanya. Tetap sama, kamu ambil koefisiennya. Berarti koefisien sudut dari fungsi ini adalah upper B. Maka jawabannya di sini adalah upper B. Mudah ya. Berikutnya, yang ketiga, jika kondisi soal kamu adalah limit dari X mendekati 0 dari fungsi sinus N dari AX dibagi dengan BX dipangkatkan dengan N sama dengan berikutnya. Yang ini adalah tangen daripada N AX dibagi dengan BX dipangkatkan dengan N. Ini sama juga. Hasilnya ini tinggal kita ambil koefisiennya sama. Hanya saja ini berderajat ya. Berarti koefisien X yang pertama adalah A. Karena ini tangen atau sinus berderajat, berarti di sini N dibagi dengan B. Kenapa? Karena B-nya tidak berderajat. Kondisinya akan berbeda dengan limit X mendekati 0 jika sinus N daripada AX dibagi dengan BX ya. Ini jika dipangkatkan dengan N. Ini berbeda kondisinya ya teman. Karena di sini B tidak dipangkatkan dengan N, tapi penulisan seperti ini maka B dipangkatkan dengan N. Jadi jangan silap di soal kamu nanti di UTBK nanti ya. Ini sama dengan tangen dari N AX dibagikan dengan berarti BX dipangkatkan dengan N. Ini berlaku juga untuk trigonometri yang lainnya ya. Atau sinus N dari AX dibagikan dengan tangen N dari AX dari BX ya, B aja ya. Ini sama juga dengan yang dua ini, nggak usah aku tuliskan. Maka tetap kita ambil adalah koefisien X-nya, yaitu karena berderajat tambahkan derajatnya. Oke, dan ini berlaku untuk fungsi dan kondisi daripada rumus ini berlaku kebalikannya. Oke ya. Maka
Pertanyaannya di sini adalah, Kak, dari rumus ini trigonometrinya hanya sinus dan tangen. Kemana kosinusnya? Maka untuk menyelesaikan, jika soal kamu dalam bentuk kosinus, ubah. Nah, makanya aku bilang tadi, yaitu kamu harus ingat dulu rumus daripada si trigonometri. Aku bantu ya. Maka di sini aku buat catatan. Setiap catatan-catatan yang saya sebutkan itu adalah wajib kamu ingat dan kamu tahu ya. Yang pertama identitas. Jika 1 dikurangkan dengan cos kuadrat X, maka hasilnya sama dengan sin kuadrat X. Yang kedua adalah jika 1 dikurangkan dengan kosinus daripada 2X, ini sama dengan 2 sin kuadrat X ya. Yang ketiga, jika cos A dikurangkan dengan cos B, maka hasilnya sama dengan minus 2 sinus jumlahkan A ditambahkan dengan B per 2 dikalikan dengan sinus kurangkan A dikurangkan dengan B per 2. Oke ya. Maka terkadang soal kamu di sini di bagian kedua, ini yang paling sering dimunculkan ya. Kondisi di sini nggak selamanya 2X. Bisa jadi X, bisa jadi 5X, 3X ya. Jadi gimana untuk menyelesaikannya? Mudah aja ya. Maka kamu lihat aja yang merah di sini. Jika nanti kondisi soal kamu adalah 1 dikurangkan dengan kosinus A. Ya, ini boleh bebas, bisa X, bisa 2X, 3X, 4X, dan seterusnya ya. Maka hasilnya di sini sama dengan 2 dikalikan dengan sin kuadrat, ini belah 2, A per 2 ya teman-teman ya. Oke, ini wajib kamu ingat. Oke, kita lihat soal UTBK-nya yang mirip ya. Ya, soal UTBK. Limit dari X mendekati 0 dari X pangkat 3 kotangen X dibagi dengan 2 sin kuadrat X. Berarti di sini harus kita jabarkan dulu karena nggak ada kotangen, yang ada di rumus kita adalah tangen. Maka kamu harus ingat nilai daripada tangen itu sama dengan sin per cos. Sedangkan nilai daripada kotangen itu sama dengan sepertan, atau ini sama juga dengan cos per sin. Oke ya, berarti limit dari X mendekati 0, X pangkat 3 kotangen kita rubah menjadi kosinus X dibagikan dengan sinus X ya. Kita tuliskan yang ini kemari yaitu 2 sin kuadrat X. Oke, kita jabarkan sin kuadrat dikali sin X berarti limit X mendekati 0 dari ya. Ini hasilnya adalah X pangkat 3 dikalikan dengan kosinus X dibagi dengan 2 sin pangkat 3X ya. Nah, karena derajatnya di sini sudah sama, berarti ini masuk pada kondisi sifat yang ketiga ya. Ini bisa di SS nanti ya teman-teman ya. Keempat ya teman-teman ya, maaf ya, keempat. Maka tinggal kita ambil koefisiennya aja, koefisien X-nya. Check it out. Berarti di ini koefisien X-nya di sini adalah 1, sedangkan di sini 1 ya, 1. Berarti hasilnya, berarti coret aja, masukkan nilai kosinus 0. Kosinus 0 itu adalah 1 dibagikan dengan 2. Soal ini juga mirip dengan soal UTBK tahun kemarin ya. Oke, maka untuk menyelesaikannya di sini adalah ada kosinus permasalahannya. Oke, berarti ini harus kita rubah. Tadi ada aku buat rumusnya, tadi yang ini ya teman-teman. Ada 1, 2, 3, oke ya. Berikutnya lagi yang kita buat adalah di sini tangen X, berarti di sini tangen X aku kasih keluar distributif ya untuk menyelesaikannya. Yuk. Limit daripada X mendekati 0, kasih keluar tangen X-nya. Maka bersisa di sini adalah kosinus dari 2X dikurang 1 dibagi dengan X ya, dikali. Ini anggap A, ini anggap B, masuk sifat yang ketiga. Oke, langsung di sini adalah minus 2 dikalikan dengan sinus
jumlahkan bagi 2 berarti 3x. Dikali sinus kurangkan 4x kurang 2x, 2 dibagi 2 berarti x ya. Oke. Maka ini juga ada cos 2x dikurang 1 yaitu sifat yang kedua hanya kebalik. Nah, jadi kalau dia kebalik berarti tinggal tambahkan aja dia minus ya. Oke, kita jabarkan pelan-pelan. Jadi nanti bisa kamu SS, bisa kamu pelajari ulang atau bisa diulang-ulang ya teman-teman videonya. Tangen X berarti ini kita kali dengan, berarti ini minus 2 dikali dengan sin kuadrat X ya. Dibagi dengan, ini X dikali minus 2 dikali dengan sinus 3X dikali dengan sinus X. Oke, kita gunakan sifatnya, rumus 1, 2, 3. Oke, aku kasih tunjuk lagi ya, kira-kira seperti ini. Ini sifat yang pertama, ambil koefisien ya, mudah ya. Sedangkan ini berderajat 2, di sini tidak ada derajatnya. Ingat aja, sin kuadrat X itu adalah sin kali sin ya. Berarti ini habis ya. Oke, berarti bersisa sin X dengan sin 3X. Berarti berlaku yaitu sin dengan sin ya. Ambil koefisiennya juga. Oke, minus 2 dibagi minus 2, 1. Maka diperoleh hasilnya di sini adalah ini 1 juga. Oke, berarti hasilnya ambil koefisien di sini adalah 1/3. Jadi kita tinggal mengambil koefisiennya saja ya teman-teman ya. Oke, kita berlatih sekali lagi untuk contoh berikutnya. Limit X mendekati tak hingga dari fungsi 3X dikali kotangen 5/X dikurang 4 kotangen 5/X dibagi dengan 8X kuadrat dikurang 6X. Maka sama, untuk menyelesaikan berarti yuk sama-sama berlatih. Kita misalkan nilai P di sini sama dengan 1/X pada saat X mendekati tak hingga, berarti X sama dengan tak hingga. Maka diperoleh nilai P sama dengan X per tak hingga. 1 dibagi dengan tak hingga maka hasilnya adalah 0. Berarti di sini langsung kita ubah aja limit dari X-nya mendekati 0 ganti jadi P mendekati 0. Jadi kemari ya. Maka setiap variabel X-nya kita ganti menjadi P. Berarti nilai X-nya jadi 1/P. Dari mana ini tinggal tukar posisi ya. Oke, kita ganti di sini adalah 3 dikali 1/P berarti 3/P. Kotangen yaitu 5 dibagi dengan 1/P. Dikurang 4 kotangen dari 5/P. 1/P ya. Dibagi dengan setiap variabel X bawah juga sama, X kuadrat. Berarti kalau dikuadratkan berarti ini jadinya P kuadrat dikurang 6/P. Oke, kita sederhanakan pelan-pelan. Limit P mendekati 0, ini jadinya adalah 3/P, ini jadinya naik ke atas. Ingat aja kotangen itu adalah 1/tangen. Ya. Berarti di sini tangen 5P ya. Ini juga naikkan aja ke atas dikurang 4/tangen 5P. Dibagi dengan, berarti yang bawah samakan penyebutnya, berarti ini jadinya P kuadrat. Bagi P kuadrat berarti 8, P kuadrat dibagi P, P dikali 6 berarti 6P ya. Oke, lanjut limit daripada P mendekati 0. Oke, yang ini kita samakan, atasnya samakan penyebutnya, maka hasilnya di sini adalah P dikalikan dengan tangen 5P, karena kondisi derajatnya sama-sama 5P ya. Oke, berarti ini bagi dengan ini, 1 dikali yang di atas jadi 3, dikurang ya. Ini bagi dengan ini P berarti di sini 4P dibagi dengan yang bawahnya. 8 dikurang 6P dibagi dengan P kuadrat. Oke, yang di sini ini kita balik ya. Langsung 3 dikurang 4P dibagi dengan P tangen 5P dikali dengan P kuadrat dibagi 8 dikurang 6P. Oke, ini ya, integral biasa ya, trigonometri. Hasilnya jadinya adalah ambil koefisien, hasilnya di sini sama dengan 5 ya, di bawahnya 1 karena koefisien di sini 1. Oke, sekarang kita gantikan, P-nya sama dengan 0, berarti ini jadinya 3, 4 kali 0, 0, berarti 3 dibagi dengan 5 dikali, ini 0 ya, dikali 8,
Berarti hasilnya sama dengan 3/40. Oke, sukses selalu untuk kita semuanya. Kiranya kamu dapat nanti skor yang terbaik untuk SBMPTN nanti. Salam sukses.